Nah, kekasih Tuhan, saya yakin bahwa dalam ibadah kita nggak pernah sia-sia. Katakan amin. Saudara, di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini, ada seorang yang katanya peramal dari India mengatakan 18 Juni ini perang dunia ketiga akan terjadi. Apakah benar demikian? Kita nggak tahu. Tapi kalau Anda lihat bahwa tension, ketegangan Israel dengan negara-negara yang lain makin meningkat. Ketegangan antara China dengan Taiwan juga makin menajam. Ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan juga makin bertambah-tambah. Namun satu hal yang kita percaya, memang kita harus berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan saudara sekalian, tetap kita diperintahkan Tuhan di tengah goncangan, kesulitan ekonomi, kelesuan dan sebagainya. Mari kita belajar tidak gelisah, namun kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Siapa percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap sempurna buat kita? Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa justru di tengah krisis, di tengah tantangan, percayalah Tuhan justru akan mengerjakan dan menyediakan tuaian yang dahsyat dan ajaib. Saudara sekalian, saya percaya ini waktunya begitu banyak tuaian jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Di tengah keputusasaan, di tengah kesulitan. Bahkan saudara sekalian, ini bukan hanya tuaian jiwa-jiwa datang pada Yesus, tapi juga tuaian-tuaian yang Anda harapkan dari Tuhan secara pribadi. Percayalah tahun ini Dia akan kabulkan. Katakan yes. Nah, tahun ini tema kita adalah The Year of Harvest. Dan saudara sekalian, subtema kita bulan ini adalah hard work atau kerja keras. Ucapkan bersama saya, kerja keras. Ya, orang New York kok kayaknya lagi capek ini. Lebih keras, kerja keras. Ya, dari wajah saudara saya tahu Anda adalah pekerja-pekerja keras, ya kan saudara. Mungkin ada berkata, ini Pak Lukas salah khotbah ini. Orang New York itu ya namanya kerja keras tiap hari. Nah, percayalah bahwa tuaian besar selalu diawali dengan kerja keras. Dan lawan dari kerja keras adalah kemalasan. Nah, Tuhan itu cinta dengan orang yang rajin. Tetapi Tuhan benci dengan pemalas. Nah, mungkin Anda berkata, saya ini orang rajin Pastor Lukas. Saya di New York ini harus kerja pagi-pagi harus berangkat naik subway. Ya kan, sekian lama sampai kerja pun dan pulang pun malam dan sebagainya. Saya rajin. Nah, saya percaya sebagian saudara dalam masalah kerjaan rajinnya bukan main. Tetapi apakah ada kemalasan dalam hidup kita di bidang yang lain? Ada orang rajin kerja, tapi malas ke gereja. Ada orang rajin ke gereja, tapi malas kerja. Ada orang rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin bekerja, tapi malas berolahraga, saudara itu. Ya, ada orang yang rajin olahraga, tapi malas baca Alkitab, malas berdoa, malas menolong orang yang membutuhkan, bahkan malas melayani atau malas memberi. Nah, mari kita belajar hari ini. Mungkin saudara punya kerajinan-kerajinan tertentu, tetapi masih ada sisi-sisi kemalasan dalam diri kita yang kita tidak boleh biarkan. Nah, tema khotbah saya sore ini adalah buang kemalasanmu. Ayo ucapkan 2, 3. Lihat kanan kirimu, katakan senggol. 2, 3, buang kemalasanmu. Nah, satu kali Rasul Paulus, seorang rasul dan bapak rohani bagi banyak jemaat pada waktu itu. Dia menuliskan sebuah surat teguran, sebuah surat yang keras kepada sebuah jemaat yang ada di kota Tesalonika. Maka kita lihat apa yang dikatakan, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat 12. Rasul Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, waktu Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya ada di antara jemaat Tesalonika, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seseorang malas,
janganlah ia makan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ucapkan 2, 3. Jika seseorang tidak mau bekerja, apa? Janganlah ia makan. Ayat 11 saya baca, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, malas, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12, mari baca bersama, 2, 3. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap apa? Tenang melakukan pekerjaannya, tetap fokus. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Rasul Paulus di sini memarahi jemaat di kota Tesalonika yang mereka mungkin rajin ibadah, tapi ternyata ada beberapa orang yang malas bekerja. Nah, pertanyaannya, apakah aku termasuk orang yang malas? Coba tanya kanan kiri sebentar, tanya begini, model gini malas atau rajin? Loh kok cuman gini? Tanya loh ya kan, tanya model gini malas atau rajin ya kan. Nah mari kita belajar apa sih tanda orang malas. Supaya kita cek and recheck. Tanda orang malas adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Orang yang rajin berkata, kalau bisa kita lakukan sekarang, kenapa harus dilakukan besok? Tapi orang malas kebalikan. Kalau kita bisa lakukan besok, kenapa kita lakukan apa? Sekarang. Dan orang malas itu punya jurus tarsok. Tahu tarsok? Entar besok. Ya kan? Udahlah ngapain ibadat tarsok, ngapain berdoa tarsok, ya kan? Ayo kita melayani tarsok. Dan Anda tahu itulah jurus orang malas. Apakah kita suka menunda-nunda waktu, melakukan tugas pekerjaan kita? Apalagi tanda orang malas, menghindar dari tugas dan tanggung jawab. Maunya enak, maunya dapat hal yang baik, ya kan? Tapi begitu diberi tugas, tanggung jawab, selalu ngeles, selalu cari alasan. Di kerjaan dia disebut sebagai master ngeles, saudara. Kenapa? Dia selalu cari banyak alasan. Enggak bisa lah, capek lah, sudah tua lah, dan sebagainya. Dan orang-orang demikian adalah para pemalas. Nah, lalu apa lagi? Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, ya kan? Menganggap yang penting tidak penting. Tapi menganggap yang tidak penting jadi apa? Penting. Bahkan kurang disiplin. Suka terlambat, tanpa rasa bersalah, dan orangnya tidak konsisten. Ini adalah tanda pemalas. Nah, coba Anda lihat dari ciri-ciri pemalas ini. Kira-kira masih adakah dalam hidup kita? Nah, pertanyaan berikutnya. Kemalasan itu jangan terus ada di dalam hidup kita. Jangan dipelihara. Tapi harus benar-benar kita patahkan, kita usir, kita tendang keluar. Mengapa? Alasannya, kenapa? A, kemalasan itu dosa. Ucapkan bersama saya, kemalasan itu dosa. 2, 3. Laziness is a sin. Oh, masa betul sih Pastor Lukas? Malas kan cuma masalah karakter, kelemahan sifat. Malas, masa termasuk dosa? Maka kita lihat apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang dapat 1 talenta dan memendamnya dan malas mengerjakan. Apa yang terjadi? Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa? Hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara sekalian, hamba yang mendapat 1 talenta enggak mencuri, enggak menghilangkan talenta tuannya, tetap dikembalikan 1. Tapi dia malas untuk bekerja, malas mengembangkan. Dan pada waktu dia balikkan, lihat tuannya berkata, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Saudara, ternyata di
Di sini kalimatnya dikaitkan. Teguran ini adalah hamba yang jahat dan malas. Ternyata ada kaitan antara kemalasan dengan kejahatan. Yesus menyamakan antara kemalasan dengan kejahatan. Dan kata jahat di sini dalam bahasa Yunaninya adalah poneros. Punya 3 arti, hurtful, menyakitkan. Saudara tahu orang yang berbuat malas itu jahat, menyakitkan. Nyakitkan pasangan, nyakitkan orang tua, nyakitkan atasan, nyakitkan hati Tuhan. Dan nyakitkan banyak orang. Kenapa? Karena dia malas. Weakness, yaitu orang yang jahat, sinners, berdosa. Nah ini adalah, saudaraku, yang menjadi kondisi orang yang malas. Ternyata kemalasan bukan sekedar sifat atau karakter buruk. Tetapi kemalasan termasuk kejahatan yang menyakitkan. Dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita periksa, nggak usah lihat orang lain, ya kan? Nggak usah lihat mertua Anda, ya toh. Nggak usah lihat teman-teman Anda, lihat diri kita. Mari kita bercermin. Jangan-jangan saya adalah orang yang masih malas. Mengapa kemalasan tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita pelihara, tapi kita harus buang? Alasan berikutnya B. Oh, belum. Benarkah malas itu dosa? Ya, saudaraku, apakah benar sih malas itu dosa? Kalau cuma dari perumpamaan ini, ya cuman hanya tafsiran biasa. Apa ada ayat khusus? Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Rasul Yakobus berkata, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, ayo baca sama-sama. 2, 3. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Anyone who knows the right thing to do, but does not do it, is sinning. Ketika saudara tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi saudara tidak melakukannya, Anda malas mengerjakannya, berarti kita sudah berdosa. Ayo saya mau tanya, Bapak Ibu, saudara kira-kira tahu enggak pentingnya ibadah, pentingnya doa, pentingnya baca Alkitab? Tahu enggak? Tahu enggak? Halo, berdoa, ibadah itu jahat atau baik? Baik. Semua tahu. Tapi kalau kita malas melakukannya, berarti kita berdosa. Jujur, semua di sini orang New York tahu enggak pentingnya olahraga? Tahu tidak? Olahraga baik atau jelek? Ditanya enggak. Olahraga baik atau jelek? Baik. Tapi melakukan enggak? Malas. Itu berdosa, saudara. Ya, orang malas lihat treadmill di rumahnya. Dan dia berkata, puji Tuhan, inilah gantungan baju tercanggih. Ya, di rumah Anda ada treadmill, sudah lama dipakai atau tidak, saudaraku? Ya kan, saudara? Nah, kita tahu, saudaraku, melayani Tuhan, melayani orang lain. Ya, saya mau tanya, baik atau jahat? Baik. Tapi kita malas karena kita pernah dikecewakan. Kita malas karena kita kurang dihargai. Maka itu tandanya kita berdosa. Jadi Alkitab menegaskan bahwa kemalasan itu dosa. Ayo lihat kanan kirimu, katakan malas itu dosa. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Kita tidak lagi jadi pemalas, tapi jadi orang yang rajin, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak boleh malas? B. Karena kemalasan itu merusak dan menular. Saudara, kemalasan bisa merusak. Pengkhotbah berkata gara-gara kemalasan bocorlah atap. Saudara, sebuah kerusakan di rumah enggak langsung tiba-tiba langsung besar. Tapi hanya mungkin gara-gara krek kecil. Tapi kita malas memperbaiki, membiarkan. Akhirnya jadi sebuah kerusakan, kebocoran yang besar. Tahukah Anda berapa banyak pernikahan rusak, keluarga rusak, gara-gara kita malas. Malas berdoa sama sebuah keluarga, malas berkomunikasi, malas mendengar istri. Tidak ada yang amin. Pak, dipanggil Pak. Pak, beda sama ibu-ibu. Loh, ibu-ibu lebih responsif toh. Makanya saudaraku, banyak wanita lebih mendengar suara Tuhan daripada laki-laki, saudara. Ya,
Pak lo ya enggak jawab kan Bu. Nah, coba Pak lo enggak jawab kan Bu. Nah, ya kan saudara. Nah, Bu, kadang-kadang suami malas enggak mendengar ucapan ibu, ya kan? Kita kadang suami itu cuma gitu aja. Pak, tahu enggak? Itu salah satu penting bagi istri Anda. Dengar istri itu, wah. Tapi Pastor Lukas, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Hanya begitu. Pak, daripada istri Anda curhat sama tetangga sebelah. Daripada dia curhat sama supir Uber, Pak. Lebih baik curhat sama suaminya sendiri. Katakan amin. Ya kan, saudaraku? Ya kenapa? Karena kita suami kadang-kadang malas mau mendengar istri. Ya kan, kita udah capek dan sebagainya. Lama-lama istri akhirnya apa, saudaraku? Wah, itu bisa merusak pernikahan loh, saudara-saudara. Ya kan? Wanita itu makhluk halus. Yang memang sukar dipahami, tapi Anda perlu beri telinga untuk mendengar. Dan ketika dia sedang curcol, sedang curhat, kadang-kadang suami enggak perlu cari solusi. Karena yang dibutuhkan istri bukan solusi, hanya telinga dan perhatian untuk mendengar. Iya Pak ya Bu? Ya, dan ibu-ibu berkata, yes Tuhan terima kasih. Jauh-jauh dikirim dari Philadelphia, memang Tuhan mendengar doaku. Nah, kemalasan juga bisa merusak keuangan. Malas untuk nabung, malas kerja. Ya, mimpinya mimpi besar, apalagi di zaman sosial media, pingin jadi kayak Sultan A, Sultan B, ya kan? Padahal itu inventing, ataupun mereka adalah sultan beneran, tapi Anda hanya mau shortcut, jalan pintas, seperti orang itu sukses, padahal mereka semua harus dimulai dari kerja keras. Bahkan kemalasan bisa merusak nama baik. Saudaraku, hari ini hancurkan kemalasan. Kenapa? Karena kemalasan itu mempermalukan nama Tuhan. Coba saya renungin. Gara-gara pemalas di jemaat kota Tesalonika. Paulus tegur dan tulis di surat 2 Tesalonika. Bayangin itu peristiwa kemalasannya terjadi kapan? Sekitar 2000 tahun yang lalu. Betul gak saudaraku ya? Tapi sampai hari ini kita bisa baca kekurangan aib mereka. Lihat saudaraku. Orang yang malas itu mempermalukan nama Tuhan. Dan seringkali pemalas punya impian muluk-muluk ini, tapi enggak pernah mau bekerja keras. Dan ujungnya bukan jadi impian, tapi jadi mimpi di siang bolong, saudaraku. Nah hari ini, mari kita belajar, kita harus buang kemalasan. Ucapkan bersama saya, pegang dalam masing-masing, saya mau buang kemalasan. Katakan dalam nama Yesus. Saya mau buang kemalasan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah rahasia membuang kemalasan. Kita kembali kepada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini. Yang pertama adalah berubah jadi rajin dengan mendisiplin diri. Change to be diligent by disciplining yourself. Saudara lihat Paulus berkata apa? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Bagian awal. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Alias apa? Enggak disiplin. Memanjakan diri. Semaunya sendiri. Dan tidak bekerja. Dikatakan dalam Good News Translation, katakan live lazy life. Orang yang hidup dengan kemalasan. Nah ini adalah orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Dan malas bekerja. Nah kalau saudara mau membuang kemalasan, yang pertama berubah jadi rajin dengan mendisiplin diri. Ayo coba kita lihat. Kadang-kadang kita ini tidak tertib tentang diri kita, enggak disiplin. Nah banyak orang cuman sibuk memanjakan diri sendiri. Sibuk untuk apa? Me time. Sibuk pokoknya hanya mau cari apa yang aku suka. Dan dengar, ketika kita memanjakan diri, hidup akan jadi keras. Namun saat engkau keras pada diri sendiri, engkau mendisiplin diri, percayalah hidup akan jadi mudah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo kalau enggak percaya. Saudara keras pada diri sendiri, enggak bisa. Jam 5 bangun, doa, baca Alkitab, persiapan semuanya. Lalu pergi ke subway lebih awal.
maka hidup akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena subway masih sepi. Anda nggak perlu sampai bahasa Hokianya keruntelan dengan yang lain, saudaraku. Ya, tadi saya baru turun dari mobil di depan, beberapa ibu-ibu ngomong bahasa Jawa. Saya langsung berkata, dilarang berbicara bahasa Jawa di New York, saya bilang. Karena seperti di Surabaya aja, saudara. Nah, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama bahwa ternyata kita harus mengerti bahwa kita harus mendisiplin diri kita. New York macet, oh iya. Tapi coba lihat kalau Anda tidak keras pada dirimu dan engkau sengaja terlambat atau pas-pasan, akhirnya kejebak macet dan engkau akan merasa hidup ini keras. Tapi begitu engkau mendisiplin diri, enggak, ini waktunya bangun, enggak, ini waktunya aku berdoa. Tidak, ini waktunya aku ke gereja. Tidak, ini waktunya aku tidak bermalas-malasan. Tapi kau disiplin, tertib hidupku. Jam berapa aku harus tidur, jam berapa aku harus bangun. Maka engkau tahu hidup akan jadi mudah. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Kalau engkau mendisiplin soal keuangan, enggak. Ini yang harus saya tabung. Tidak, ini yang harus saya tidak boleh kerjakan dalam soal keuangan. Tidak, ini yang harus saya berikan untuk Tuhan. Tidak, ini yang harus saya lakukan untuk ini. Maka engkau tahu keuanganmu akan mengalami sebuah kelimpahan. Nah kalau enggak tertib, hobi dinomor satukan. Apalagi begitu jalan, liburan, Labor Day. Kanan kiri banyak pisang sale. Ya saudara, padahal jujur saudaraku, ya yang namanya barang-barang di rumah kita udah numpuk ya kan. Dan coba periksa kalau nggak percaya saudara, berapa banyak baju yang kita punya, berapa banyak aksesoris yang lain. Loh apakah nggak boleh? Oh boleh saja. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak disiplin, nggak tertib, maka satu kali justru kita yang akan menderita. Hari ini kita bertobat, kita mau berubah jadi rajin dengan mendisiplin diri. Walaupun mungkin capek, lelah untuk kerja. Enggak, aku harus tertib hidupku. Karena aku tahu aku lakukan ini untuk keluargaku. Aku lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara akan lihat hidupmu akan penuh anugerah. Katakan haleluya. Yang kedua, rahasia membuang kemalasan adalah tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, kalimat akhir dikatakan, melainkan sibuk dengan hal-hal yang apa? Tidak berguna. And who do nothing except meddle in other people's business. Yang cuma sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Bahasa kerennya kepo banget. Sekarang ini banyak orang cuma tiap hari cuma sibuk kepo. Makanya disebut sebagai kepower. Iya kan? Wah apalagi orang Indonesia, enggak, bukan cuma Indonesia. Semua bangsa, so keponya bukan main saudara. Ya kan? Dan Anda tahu saudara sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Ya toh, kita harusnya jadi true worshiper di gereja, di hidup kita. Enggak, kita malah jadi true worshiper saudara toh. Yang namanya justru berita yang miring, cepat nyebar saudara. Ya Pak ya. Yang namanya berita-berita yang jelek itu. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita anggap ini penting padahal nothing. Sementara hal-hal yang penting kita anggap tidak penting. Nah mari kita belajar tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Lihat sekarang banyak orang lebih sibuk apa? Sosial medianya. Ya toh, ternyata enggak cuma anak-anak muda loh disurvei. Yang cuma sibuk lihat TikTok, berlama-lama, baca Alkitab aja satu pasal, ngantuk, males. Tapi kalau lihat TikTok, YouTube, Facebook, ya toh, loh nggak salah kalau Anda dengar firman dan sebagainya. Tapi seringkali nothing, cuma hanya scroll saya. Dan akhirnya Anda cuma gitu. Kenapa? Karena kita sibuk kepo. Dan Anda tahu, ternyata bukan cuma anak-anak muda. Ternyata di survei AI juga yang melakukan juga banyak. Nah hari ini katanya belajar, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Supaya engkau tetap efisien, penuh dengan energi, enggak membuang waktu dan tenaga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Ya saya tahu semua sibuk, orang New York sibuk, semua sibuk, ya Pak ya. Tapi di antara sibuk, di antara yang semua harus kita kerjakan, pilihlah mana yang terpenting di antara yang penting. Pilihlah mana yang menjadi prioritas di antara yang bukan prioritas. Kalau enggak, hidupmu akan mess up, hidupmu akan berantakan. Nah belajar untuk saudaraku buang semua hal-hal yang enggak penting-penting. Ya kan, ngurusin omongan orang, enggak selesai-selesai.
Saya beberapa minggu yang lalu kan sempat viral, ya kan? Viralnya mending kalau baik, saudara. Ternyata ada seorang istri gembala satu gereja di kota Jember, Jawa Timur, yang di Facebooknya saudaraku share ketika saya baptisan duduk di kursi. Ya, kalau Anda nggak tahu puji Tuhan, ya kan? Ya, duduk di kursi, sementara ada satu ibu yang baptis, saya doa sesuai firman Tuhan, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Bapa, saya suruh ibu itu nyelam. Gitu. Lalu kemudian saudaraku diviralkan dan akhirnya ini pendeta males untuk masuk air lah, ini aliran sesat lah, bla 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 bla. Nah di awal beberapa teman itu sudah ngasih tahu saya aduh ini orang-orang udah nggak usah lah, saya nggak gubris saudara, karena Tuhan yang tahu. Enggak taunya sampai banyak, sampai akhirnya salah seorang teman, Pastor Rubin Adi Abraham, Ketua GBI, kontak saya khusus, Pak ini kok tambah rame Pak. Dan dia tunjukkan, saya bilang, oh saya sudah tahu. Dan saya kaget karena viewernya sudah hampir 500.000, saudara-saudara. Ya toh, yang gituan cepetnya bukan main, saudara. Bayangin yang gituan viewernya hampir 500.000. Lalu dia bilang, Pak Rubin tanya, gimana sih ceritanya? Saya bilang, loh Pak, itu tahun 2020 Pak. Itu ceritanya karena itu masa pandemik lockdown dan saya baru pulang bagi-bagi makanan dari gereja. Kan ngangkat-ngangkat di truk dengan semua tim. Saya kan gak cuma main perintah. Sudah sebagai pemimpin juga harus kasih teladan. Saya juga angkat-angkat truk dan sebagainya. Keringetan, jadi pakai celana pendek panas. Ya kan? Tapi kemudian ibu ini haus, rindu untuk dibaptis. Dan dalam keadaan begitu akhirnya gimana caranya, ya kan? Pak Firkus sama Bu Indah yang hadir ini lagi renovasi rumah, jadi sementara pindah ke hotel beberapa saat. Saya tanya, ada kolam renang ya di hotel? Ada, boleh enggak pinjem? Oh boleh, tapi harus betul-betul steril dan sebagainya. Oke, nah Anda tahu saudara, jadi itu tahun 2020 bos, saya lagi kumisan masihan saudara, ya kan? Dan saya berkata supaya kita jaga jarak, ya kan? Loh ada yang tanya, tapi kenapa enggak pakai masker? Saya pakai masker, tapi karena mau ngomong dan sudah jauh, saya lepas ngomong ya kan di video, terus sudah saya posting sendiri dan itu nggak ada masalah. Banyak yang berkata, wah puji Tuhan, tetap di tengah pandemi jiwa-jiwa diselamatkan. Diviralkan 2024 tanpa memberitahu tahunnya 2020. Dianggap ajaran aneh, ajaran sesat, sampai ada yang ngomong, komennya netizen tuh keren-keren, sadis-sadis. Ini pendetanya alergi air, kata saudara. Loh, padahal karena jaga jarak, saudara tuh. Nah orang kalau nggak ngerti, kok lalu komen bla 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 bla. Akhirnya karena Pak Rubin beritahu, dia bilang, Pak harus segera buat klarifikasi supaya nggak jadi bola liar. Saya awalnya biarin aja lah, ngurusin orang gitu kan percuma. Tapi karena beliau berkata, coba, akhirnya saya buat penjelasan, saya tunjukkan setelah keadaan lebih baik, saya baptisan dengan cara normal, saya ikut masuk ke dalam air, ya kan? Dan kemudian bahkan beberapa minggu yang lalu, 22 jiwa kita baptis dan semuanya normal dan sebagainya. Dan Anda tahu akhirnya sudah beberapa teman dari Indonesia, Pak kita akan pekarakan ibu gembala itu di Jember itu Pak. Karena dia sudah melanggar undang-undang. Saya bilang wait, tunggu dulu. Memang sudah ada undang-undang. Kalau begitu kita bisa pekarakan secara hukum. Tapi akhirnya dia minta maaf dan dia hapus. Ya kan kita pemaaf. Amin saudaraku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ya. Ya, lihat kanan katakan, makanya yang viral itu jangan langsung dipercayai, saudara. Harus dicek dan recheck. Ya, padahal mereka ngambil dari Facebook saya tahun 2020, tapi nggak ngomong, diviralkan. Ya toh, dan Anda ngerti, inilah kejahatan zaman akhir zaman. Dikit-dikit hal-hal yang tidak jelas diviralkan. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Kadang-kadang kita ini ngurusin hal-hal yang tidak penting-penting. Nah, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Daripada demikian, ayo sibuk cari jiwa, rajin menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, amin. Yang ketiga, rahasia membuang kemalasan adalah terbukalah bagi koreksi dan teguran. Saudara, memang teguran dan koreksi menyakitkan. Tapi hasilnya justru manisnya bukan main. Lihat 2 Tesalonika 2:12. Orang-orang yang demikian, para pemalas, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami peringati dan nasihati, ada teguran dan ada koreksi. Saudara, orang yang bijak, waktu ditegur, diberi masukan, dia akan jadi makin bijak. Karena dia terima nasihat
teguran itu untuk dia koreksi diri dan dia perbaiki. Tapi Alkitab berkata orang bebal benci dengan teguran. Orang bebal benci dengan teguran dan nasihat. Anda tahu orang bebal itu bukan bodoh. Orang bodoh adalah orang yang merasa bodoh dan mau belajar. Orang bebal adalah orang yang bodoh, merasa pinter. Ini lebih parah, saudara. Nah, mari kita belajar. Kadang-kadang kita para suami-suami sudah dinasihati istri. Pak, kolesterolmu sudah tinggi, makan buffet, jangan gaspol, ya kan? Kalau Prabowo gaspol, saudara. Tapi kalau masalah ini jangan gaspol. Oh enggak apa-apa, darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggiku dan kolesterolku. Itu namanya mencobai Tuhan. Bu, sekarang ibu habis dipuji nggak nyaut. Bu, jangan keras kepala dengan nasihat suami. Ulangi lagi. Bu, jangan keras kepala dengan nasihat suami. Makanya banyak suami-suami itu sampai frustrasi dia tulis saudara di statusnya di sosial media. Istriku lebih maha tahu daripada Google dan AI. Ya kan? Karena kadang-kadang saudaraku banyak istri-istri sok keminter. Pokoknya begini, pokoknya maunya enggak. Belajarlah untuk kita ini suka dengan nasihat dan teguran. Supaya kita ini makin apa? Bijaksana. Saudara, saya kaget ya, AI, Artificial Intelligence sekarang ini sudah lebih canggih loh. Enggak cuma kita chat tanya apa aja, tapi sudah ada yang bisa nyiptakan lagu. Ada teman hamba Tuhan, ya dia ketik, tolong buatkan saya lagu baru dengan tema Salib Kristus yang menyelamatkan. Oke, langsung keluar liriknya dan kemudian ada suaranya, ada waktu setel. Lagunya keren, saudaraku. Bayangin, saudara. Ya, jadi sekarang bahkan ada pendeta-pendeta kalau malas, tolong buatkan bahan khotbah tentang iya kan, saudara. Nah, walaupun fasilitas semua makin canggih, namun kita harus belajar dan terus mau belajar. Kenapa? Kalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Makanya jangan ada yang bilang, saya sudah tua lah, saya nggak bisa belajar lah, saya udah banyak kepenuhan lah, dan sebagainya. No, sampai masa putih rambut pun Tuhan berkata, aku gendong kamu. Loh, pertanyaan saya, kalau seorang tua sudah lumpuh di tempat tidur, misalnya, kenapa kok perlu digendong? Mikir nggak? Nah ini kan, Pak daripada pusing Pak, sudah Pak pulang selesai aja Pak. Saudara tahu kenapa Tuhan berkata sampai pada masa putih rambutmu pun aku gendong kamu. Lah gendong itu kan berarti nggak bisa jalan kan, lumpuh kan. Nah kalau digendong itu berarti apa? Karena mau dibawa ke sebuah tempat yang baru. Loh iya apa iya? Emangnya ada orang lumpuh di tempat tidur, terus kemudian kita gendong, angkat, tidurkan lagi. Gendong, angkat, tidurkan lagi. Emangnya gym, saudara itu? Kan masih digendong untuk mau dibawa amanah ke sebuah ruangan lain. Nah artinya sampai masa tua pun, bahkan ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, percayalah Tuhan tetap mau membawa kita ke sebuah area dimensi baru, kemajuan demi kemajuan, pencapaian demi pencapaian. Yang percaya katakan amin. Soal posisi kita bisa pensiun waktu tua, tapi soal pencapaian dengan Tuhan nggak pernah boleh pensiun. Saya lagi ngobrol dengan beberapa teman gembala di Jakarta. Sudah ada yang berkata, saya umur sekian pensiun, saya umur sekian pensiun. Ya, saya bilang boleh secara penggembalaan pensiun, tapi dalam soal melayani Tuhan, tidak pernah boleh pensiun. Kenapa? Karena kalau kita akan apa? Orang kalau sudah lumpuh, lalu nggak ngapa-ngapain, dan tidak punya sebuah goal baru, lama-lama apa? Kayak sayur, tambah cepat mati. Makanya kenapa ada orang-orang tua di Jepang, di Okinawa Jepang. Itu kenapa mereka sudah umur ratusan tahun, 105 baru mati. Kenapa? Selain gaya hidup sehat, tapi mereka tetap punya sebuah kegigihan, sebuah kerajinan.
Mereka tetap, yaitu saudaraku, ngerjakan berkebun sendiri, masak sendiri. Mereka kemudian berkumpul, mereka juga ngajar musik dan sebagainya. Dan ketika mereka terus aktif dan rajin, hidup mereka luar biasa. Makanya yang sudah merasa senior, engkau tetap punya hati junior. Amin. Badan boleh senior, hati tetap junior. Artinya tetap mau belajar dan mau belajar. Katakan amin. Ya, jangan luarnya ya toh galak kayak durian, hatinya tuiti. Jangan seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, rahasia membuang kemalasan. Belajar hidup bertanggung jawab. Lihat 2 Tesalonika 2:12 kalimat terakhir. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Mari kita belajar untuk kita bisa tetap fokus kepada apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Dengan cara apa? Belajar hidup bertanggung jawab. Banyak orang pinter jawab, tapi kabur saat disuruh tanggung jawab. Tapi orang yang berani bertanggung jawab, setiap ada masalah keluarga, dia tidak akan coba sibuk salahkan si A, si B. Tapi dia berkata, tanggung jawab berhenti sampai di sini. Aku yang salah, aku yang harus bertobat, aku yang harus berubah. Hidupnya dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika ada masalah keuangan yang parah, hutang dan sebagainya yang menjepit, nggak perlu sibuk menyalahkan Obama, Obeda, gitu. Sibuk menyalahkan siapa lagi, saudara. Bahkan sudah divonis salah lagi, saudara. Dan sebagainya. Tapi lebih baik tanggung jawab berhenti sampai di sini. Aku harus mengadakan perubahan karena aku mau bertanggung jawab. Dan ketika mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita dan sebagainya mengalami masalah, nggak perlu sibuk cari kambing hitam karena sudah lebih banyak kambing putih daripada kambing hitam. Lebih baik aku mau tanggung jawab. Aku mau perbaiki hidupku. Aku mau bangkit. Dan aku percaya masa depanku cemerlang saat aku bertobat dan rajin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, pemain musik silakan. Kemalasan jangan dipelihara, tapi harus ditendang keluar dari diri kita. Ciri-ciri pemalas, suka menunda-nunda pekerjaan. Tarsok terus. Menghindar dari tugas dan tanggung jawab. Mimpinya besar, mau hidup enak, tapi malas. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif dan kurang disiplin. Dan kemalasan itu jangan dipelihara. Mengapa? A. Kemalasan itu dosa. Ayo ucapkan bersama saya, malas itu dosa. Jahat dan malas. Yang B, kemalasan itu merusak dan menular. Dan C, kemalasan itu mempermalukan nama Tuhan. Rahasia membuang kemalasan, ada 4 poin. Mari baca sama-sama, 2, 3. Berubah jadi rajin dengan mendisiplin diri. Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Terus yang ketiga, terbukalah bagi koreksi dan teguran. Yang keempat, belajar hidup bertanggung jawab. Saya percaya ketika engkau melakukan kerajinan yang baik, dalam nama Yesus, semua jemaat BMC New York diberkati, berhasil, sukses, berhasil. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin.